wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama, yaitu bermain di rumah teman. Kali ini kalian belajar dengan Ustazah ya, dengan Ustazah Tari. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian kepala dan bagian tangan. Kemudian mempraktikannya dengan benar. 3. Siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah perkalian dengan benar. 4. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, ini kita masuk ke pembelajaran 1. Coba dilihat di video pembelajarannya di layarnya ya. Nah, di situ ada 3 anak. Mereka sedang ngapain ya anak-anak? Mereka sedang bermain ya sepertinya. Nah, itu bermain apa ini ya? Lingkaran simpai. Di pembelajaran yang kemarin sudah ada ya materi ini ya, yaitu bermain simpai seperti ini. Ustazah bacakan ya. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Permainan apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Nah, itu tadi apa permainannya? Bermain lingkaran simpai. Ini mudah sekali ya anak-anak. Kalian pasti sudah ada yang bisa dan sudah pernah melakukannya ya. Itu lingkaran simpai. Itu terbuat dari rotan ya, warnanya coklat. Ada juga yang terbuat dari atom ya, seperti plastik. Itu biasanya berwarna-warna ya. Ada pink, merah, hijau, ungu. Kalau rotan itu warnanya hanya coklat. Pasti kalian sudah pernah menjumpainya ya. Itu bermain lingkaran simpai. Jadi kalian pasti sudah semuanya. Nah, kemudian Beni datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Coba perhatikan ini ya. Ini mereka sedang memetik jambu anak-anak. Ini ada yang manjat ya. Kira-kira pernah nggak kalian manjat seperti ini? Pernah ya, apalagi kalau main di rumah teman ya. Kita memetik jambu seperti ini. Ini ada yang manjat di pohon. Seru sekali ya sepertinya. Terus ini menggunakan apa? Galah ya. Galah itu seperti kayu. Terus kemudian di pucuknya itu ada seperti apa ya? Ada tempatnya untuk tempat buahnya itu tadi. Nah, ini loh ya. Itu namanya galah. Terus ini ada yang mengambilnya dengan menggunakan tangan. Kenapa kok menggunakan tangan ya, Us? Karena ini pendek ya, buahnya ini pendek. Jadi bisa digunakan bisa memetiknya dengan menggunakan tangan, lebih mudah dan lebih cepat. Kalau yang tinggi-tinggi seperti ini ya kita manjat atau menggunakan galah. Terus ada yang mengambilnya ini, ada yang jatuh, kita ambil ya. Berarti ini ada 5 anak di dijadwal sendiri-sendiri. Oh maaf, nggak dijadwal, dijatah sendiri-sendiri ya, ada bagiannya. Ada yang manjat, ada yang memetik seperti ini, menggunakan galah, ada yang mengambil di bawah, ada yang mengambil dengan tangan seperti ini. Ya, seru sekali ya sepertinya ya, kalian pasti juga pernah melakukannya ya, mengambil buah bersama-sama. Nah, selanjutnya bacalah teks berikut. Nah, ini tadi ya tentang memetik jambu. Ustazah baca dulu ya.
memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang dan gembira. Jadi itu tadi ya, ada yang menggunakan galah, ada yang menggunakan tangan saja ya, karena buahnya pendek, hanya dipotel gitu aja ya. Ada yang memanjat, ada yang mengumpulkan buahnya. Jadi dibagi tugasnya ya. Terus kemudian dikumpulkan kita makan. Jadi seperti itu. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Ada pertanyaan yang sesuai dengan bacaan tadi, harus kita baca tadi. Makanya kalau ada pertanyaan pertanyaan seperti ini harus membaca bacaannya terlebih dahulu. Ini ada yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Ngapain tadi ya? Memetik jambu di rumah Udin. Terus yang kedua, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Berarti tadi ada siapa saja? Beni, Lani, Edo, dan Siti. Ada 5 anak ya tadi ya. Terus yang ketiga, di mana Beni dan teman-teman memetik jambu? Di mana tadi anak-anak? Di rumah Udin. Bagaimana caranya? Bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Nah, itu tadi caranya tadi berbeda-beda ya. Kalau Beni tadi menggunakan galah, kalau Udin memanjat pohon, kalau Lani memetik buahnya yang tidak terlalu tinggi, jadi hanya menggunakan tangan ya, langsung ya, jinjit gitu ya. Kalau yang Edo dan siapa tadi? Siti ya, itu tadi mengambil buah ya yang sudah jatuh. Terus yang kelima, apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Tadi namanya itu galah. Galah itu seperti kayu tadi ya, panjang. Terus kita gunakan untuk memetik buah gitu. Tadi ada gambarnya yang bisa dilihat lagi. Nah, selanjutnya perhatikan gerakan berikut. Nah, ini tadi gerakan memetik jambu ya. Kalau ini Lani tadi ya, ini berarti itu menggunakan tangan karena buahnya tidak terlalu tinggi, jadi mudah untuk diambil dengan tangan, tidak usah dibantu dengan menggunakan galah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kan ada buah di depannya, di atasnya ya. Terus kita tangannya agak melebar. Terus kalau sudah mendapatkan buah, kita mengecil seperti ini. Kita tempelkan di buah itu. Kalau kita nggak nempel di buahnya ini tadi seperti ini, ya buahnya akan jatuh ya. Jadi menempel tangannya seperti ini. Ini gerakan tangan. Kalau gerakan kepala ya seperti ini. Kalau ke kanan ke kiri gini. Kalau ke atas ya gini ya. Kalau kita mengambil buah ya. Kalau ke bawah itu berarti sudah diambil. Misal jatuh kita menundukkan kepala. Kalau itu kalau mau mengambil ya kita ke ataskan kepalanya ya. Jadi sesuai gerakannya. Ini gerakan kepala. Kalau ini tangan ya, ini dilihat ini tangan. Nah ini gerakan tangan. Gini ya, yang pertama kita bareng-bareng juga, gak apa-apa. Ini yang pertama kita angkat ke atas. Terus ke bawah. Boleh. Terus ke samping. Terus ke samping kiri kanan gitu. Ini gerakan untuk memetik buah. Tetapi kalau tidak dengan gerakan ini juga tidak masalah. Tapi hampir sama sih kalau kalian memetik tidak menggunakan sesuai gerakan ini. Tapi kan kita memetiknya juga tangannya harus ke atas ya. Kalau nggak ke atas ya tidak bisa jatuh itunya buahnya. Tangannya harus ke atas. Jadi nanti buahnya bisa kita ambil. Kalau ini urut seperti gerakan ini juga boleh ya. Begitu. Terus kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada perhatikan soal cerita berikut ya. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Berarti ini itu
Kita tulis seperti ini, jawaban jamu yang dipetik. Denny tadi berapa? 7 buah ya anak-anak. Udin 7 buah. Lani 7 buah. Terus kita kerjakan. 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 21. Kalau ini penjumlahan. Kalau perkalian berarti 3 dikali 7. Kenapa ya Us kok 3 dikali 7? Kenapa ya? Karena angka yang diulang itu 7. Angka yang diulang itu 7 berarti kita letakkan di belakangnya. Yang di depan angka 3 ini tadi jumlah angka yang diulang 1, 2, 3 ya. 3 dikali 7 sama dengan 21. Kalau ini dibalik itu bisa sama. Tetapi sistemnya salah ya. Walaupun jawabannya sama, tetapi sistemnya salah. Kalau 7 tambah 7 tambah 7 itu 21, berarti sama dengan 3 dikali 7 itu 21. Nah ini sistem yang benar ya. Jadi perkalian itu anak-anak penjumlahan berulang ya. Jadi kalian harus bisa menjumlahkan secara berulang. Nah, itu nanti sama saja perkalian. Tapi diingat ya, perkaliannya itu harus hati-hati meletakkan angka yang ada di depannya. Begitu ya. Terus di bukunya itu ada banyak sekali soal, bisa dikerjakan ya di rumah ya untuk latihan mengerjakan perkalian. Harus hati-hati ini tadi. Ini tadi 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Itu berarti 3 dikali 7 bukan 7 dikali 3. Kalau 7 dikali 3 itu nanti berarti 3-nya sebanyak 7 kali. Kalau ini kan 7-nya sebanyak 3 kali. Walaupun jawabannya sama tetapi sistemnya itu salah ya. Oke? Bisa ya kalau seperti ini ya. Coba dibuat latihan di bukunya itu ada banyak sekali ya anak-anak ya, biar bisa apa ya, itulah perkalian ya, karena kelas 2 sudah masuk ke perkalian. Nah sudah selesai, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tetap prokes ya, protokol kesehatan, memakai masker, jangan berkerumun, terus memakai hand sanitizer, kemudian jaga kesehatan, jaga tubuh kita, imun kita agar tetap sehat walafiat. Jangan sering keluar rumah ya. Kalau keluar rumah tetap pakai masker, sering cuci tangan juga. Oke, semangat semuanya untuk kelas 2A, 2B, dan 2C. Tetap sehat ya semuanya. Sekian yang dapat Ustazah Tari sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.